Oh ya. Oke. Oke, ini propertinya masih ya, masih yang di Jakarta Utara itu ya. Iya. Terutama menurut gue sih lebih kayak residensial kali ya. Kalau yang apartemen tuh Hmm. kayak udah kebanyakan sih kayak kalau menurut gue sekarang lebih susah ngangkat harga apartemen gitu. Oke. Nah, ditunggu aja tuh. Kalau tadi kan kuncinya juga gitu kan. Beberapa saham yang kalau udah sideways lumayan lama, biasanya ada potensi kalau sekali gerak dia ya upside-nya bisa gede gitu sih. Kalau didukung memang dengan sentimen dan fundamental yang bagus ya. Gitu. Nah, Hans, kalau BTN gimana nih? Bisa longsor harga berapa? Sebenarnya kalau fundamental sih kita fine ya. Kita lihat secara fundamental wise target 1.600 gitu. Nggak jelek. Tadi balik lagi kalau sektor propertinya gerak, otomatis kan diuntungkan juga BTN. Kalau Hmm. technically gimana? Nah, lu ngomong soal BBTN ya, Jok ya. Tadi kan kalau lu lihat datanya yang kita bicara tuh, setiap bulan Agustus tuh, setiap bulan Agustus, itu apa sih yang naik? Hmm. Salah satunya BBTN ya, Jok ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau Oh, lu bilang, itu ya BBTN lah. Kalau semuanya lu lihat ya, Jok ya, dari sentimen yang mungkin kayak suku bunga bakal turun, terus ya tadi kayak research-nya bakal bagus sih, harusnya dia bisa pick up sih, Jok ya. Nah, kalau lu bicara technical, harga-harga sekarang sih sebenarnya dekat lo yang terakhir ya. Which is kalau sebelum masuk sekarang lu mau spek sebenarnya lu punya risk kan paling 12,95 something ya. Jadi sebenarnya secara risk and reward itu cukup menarik ya. Nah, cuman yang gua nggak suka nih begini Jok, kalau semuanya BBTN menurut gua dari minor trendnya tuh waktu dia pullback ke bawah itu lumayan kenceng. Jadi sebenarnya kalau kenceng itu berarti orang-orang setiap kali lu diskon itu nggak ada yang beli Jok. Nah, ini kalau itu cuman kayak oke ini di daerah support dan lu mau spek sebenarnya lebih baik lu turunin lagi minor trend yang lebih kecil atau ya pokoknya trend yang lebih kecil supaya make sure memang benar-benar ada tanda-tanda dia reverse kalau by technical ya Jok ya. Nah cuman um, kalau seumpamanya kita mau lihat BBTN secara garis panjangnya mungkin lebih baik lu lihat mungkin PBV-nya atau kayak PBV historinya Jok gitu. Tapi memang kalau dilihat dari Agustus itu kan rata-rata BBTN naik. Nah, apakah dia naiknya dari harga sekarang atau naik dari harga waktu dia turun dulu? Nah, mungkin kita bisa lihat technical sih, nungguin. oke. Gue jadi nyambung lagi nih. Ini kan kayak Hmm. anggaplah player bank gitu ya. Hmm. Kayak yang beberapa lagi terakhir ini kan BTPS tuh. Gimana? Betul. Kalau menurut laporan keuangannya Q2 memang turun di saat semua bank yang lain malah growth gitu ya. Memang karena ada pencadangan provisi yang gede. Kalau mungkin dari Billy ya Bill, kalau menurut lu kayak industri perbankan syariah itu kapan sih bisa maju gitu? Maksudnya banyak dibilang prospek-prospek tapi kok kalah gitu sama kayak mungkin Malaysia gitu. Kita malah kalah gitu padahal jumlah penduduknya lebih gede. Ya. Balik lagi Jok. Siapa sih ya? Um, Menurut gua kapan kita bisa kayak Malaysia gitu ya? Ya pasti yang pertama Jok jawabannya ya bukan tahun depan ya atau bukan 2 tahun ke depan gitu ya teman-teman ya. Karena ini namanya butuh waktu gitu. Kalau Malaysia itu bisa dibilang bank syariahnya tuh ya dari dulu tuh memang bank syariahnya tuh kayak ditonjolkan gitu kan. Oh ini bank syariah. Nah tapi kalau di kita kan masih terbiasa dengan banknya tuh yang maksudnya tidak syariah ya Jok ya bisa dibilang gitu ya dari kita bisa dibilang lahir gitu kan mau lu atau temen lu kita taunya bank itu kan ya bank BCA, BRI, Hmm. Mandiri zaman kita apa kecil atau berapa tahun lalu bank syariah itu kayak belum belum ada lah gitu Jok bisa dibilang Hmm. presence-nya yang di mana-mana gitu kan. Nah, tapi semenjak ada BRIS gitu kan, itu kan menurut gua bener-bener ini ya Jok ya kelihatan banget tuh apa oh di syariah apa lagi di push nih di sini gitu kan. Nah, jadi kalau lu tanya gue kita nanti akan bisa seperti apa Malaysia nggak? Ya sangat mungkin bisa, tapi yang jelas tidak dalam 1 2 tahun ke depan Jok gitu loh. Jadi apa menurut gue sebenarnya kalau lu beli saham-saham bank syariah sekarang ya sebenarnya prospektif nggak? Ya prospektif. Tapi balik lagi seperti salah satu apa ini kan lately Bank Syariah jadi heboh lagi karena ada salah satu dewa market kan 3 minggu lalu kan bikin postingan gitu kan. Apakah dia bertanya
loh ya, bukan pom-pom ya, dia bertanya, tidak menyatakan loh ya. Dia hanya bertanya apakah ya kan bisa naik berapa puluh kali lipat juga, sama seperti kayak si multifinance yang kemarin baru diakuisisi itu kan. Tapi kan pertanyaan. Tapi menurut gua make sense, Jok. Kalau kita lihat gitu ya, simpelnya gini aja teman-teman. Again, kita bukan mau ngomongin di salah satu daerah ya, tapi coba kita lihat tuh di daerah PIK 2 itu yang teman-teman tahu baru dibangun, bisa dibilang gedung tinggi yang diselesain itu Menara Syariah namanya gitu kan, dan itu akan menjadi pusat, mau coba dibikin gitu kan sama grupnya Agus Sedayu untuk menjadi pusat ekonomi syariah yang terbesar, yang financial terbesar di Asia Tenggara itu ada di kita gitu, mau diusahain di daerah situ. Nah jadi menurut gua dari situ aja kita kelihatan vision dari salah satu developer yang menurut gua ini developer yang bagus lah visionnya gitu ya. Dia juga ngelihat pasar syariah itu kedepannya akan besar loh gitu loh. Jadi menurut gua prospektif lah. Kalau kita mau beli BRIS, tapi balik lagi kita ya harus berani hold juga gitu. Jangan lu udah yakin sama story-nya gitu kan, tapi tiap hari lu liatin turun 5% dikit, apa bener ya syariah akan maju gitu ke depannya gitu kan. Tiap naik euforia atau apa gitu, ya itu berarti lu belum investasi dengan tesis lu percaya sama bank syariahnya gitu. Tapi I'm sure tren bank syariah ke depannya tuh harusnya akan makin oke. Lu bisa lihat juga kok dari kinerjanya BRIS kan. Dulu BRIS 3 tahun lalu lihat earnings-nya mana segede sekarang gitu kan. Sekarang satu kuartal, waduh, udah kayak laba-laba bank konvensional kayak gitu kan. So menurut gua sih BRIS gitu ya, kayak BTPS juga itu menurut gua sih oke. Dan mereka bisa dibilang salah satu cost-nya kan juga termasuk yang nggak tinggi gitu, Jok, gitu loh. Jadi ya wajar kalau mereka bisa punya profitability yang lumayan juga gitu. Bill, ada satu pertanyaan nih. Kalau kita lihat kan sebenarnya PBV-nya dia kayak BRIS ini masih belum kemana-mana ya, masih di min sini doang, Jok sama Billy. Dari 2002, 2023 ya di sini-sini doang. Apa sebenarnya untuk bank syariah ini masih relevan nggak kalau kita pakai PBV gitu? Apa? Untuk masih relevan nggak kita pakai apa? PBV. Pakai PBV. Oke. Kalau tanya masih relevan nggak pakai PBV? Ya, by logic ya, sebenarnya kalau lu menilai saham perbankan ya rata-rata pakai PBV sebenarnya gitu. Tapi menurut gua syariah ini is a unique business juga gitu sebenarnya, Hans Jok gitu. Kita segmen customer-nya aja tuh beda gitu menurut gua. Jadi when it comes to valuation gitu ya, kita ngelihat ya kita pakai PBV bisa untuk menilai kayak mahal murahnya oke. Tapi menurut gua karena ini sektornya tuh kayak baru mulai mau pick up, menurut gua kayak PBV itu kita harus, menurut gua ya pribadi ya, balik lagi semua orang bisa beda-beda. PBV menurut gua di nomor 2, Hans. Karena gua akan lebih nanti earnings growth-nya, trajectory-nya akan kayak gimana nanti gitu loh, usernya kayak gimana, pertumbuhannya, segala macamnya semua tuh nanti kita harus lihat dari situ sih menurut gua. Itu beda sama kayak lu conventional bank gitu, Hans. Sama kayak lu kalau kita bilang harus pakai PBV, Hans, kan kayak pas kita value digital bank, bener nggak harus pakai PBV? By logic, value digital bank bisa aja pakai PBV kalau lo mau, tapi lo akan ketemu angka yang nggak make sense kan kalau lo pakai PBV gitu kan. Lo akan pakai metrik lain gitu kan, kayak user, nanti per user berapa, apa segala macam gitu. Nah, kita juga sama di bank syariah menurut gua PBV boleh ya, tapi karena ini sektornya baru mulai trajectory-nya, menurut gua yang namanya PBV kita bisa taruh dulu itu di posisi kedua atau ketiga lah, menurut gua. Kita harus lihat lebih ke sektornya sih gitu, dan penetration-nya seperti apa gitu. Atau kalau Jogi gimana tuh? Ya, kalau sebenarnya PBV sih mungkin gue tetap ngikutin ya kalau untuk yang usaha-usaha yang agak konvensional gitu, kecuali yang sektor tech dan lain-lain itu baru kan lu nggak memvaluasin lewat PBV. Cuman PBV berapa ya, patokan yang paling premium lah mungkin kayak BCA lah misalnya, kalau 4,5 ya premium gitu, tapi kalau 1 masih murah lah gitu kan. Makanya beberapa bank kan kayak ya kita lihat kayak CIMB atau ya kan ada BNI itu kan juga masih satu-satu, which is di dalamnya kan juga ada syariah unitnya sebenarnya kan gitu.
ya. Jadi ya gitu. Oke, jadi balik lagi nih, kalau bicara antara Breeze sama BTPS, menurut lu balik lagi nih, mana yang lebih menarik untuk diambil nih? Kemarin kok gue malah liatinnya BTPN-nya ya, tapi ya udah. Oke. BTPN-nya ya. Ya tadi Kohan, tadi tanya tuh Kohan lagi sedih. Oh sebab, ini kayaknya bukan sebab ya teman-teman ya, tapi kayaknya karena belakangnya dia gelap, jadi kelihatannya dia itu teman-teman. Ya, enggak dong, hari ini nggak sebab. Hari ini ketawanya maha, jadi beda gitu. Ya, ingat maha itu nggak heran teman-teman kalau hari pertama Ara. Kemarin gue bercanda Jok sama si Filmon. Maha itu wajar Ara, karena maha itu apa ya kemarin? Kita bikin singkatannya gitu. Moga Ara hari atuh gitu. Moga Ara pertama. Iya. Oh, suaranya lagi. Oke, tadi ada yang nanya Astra dan semen Gresik. Sebenarnya gini, karena HSG-nya sendiri kan naik kan ke atas. Jadi memang beberapa balik lagi 45 mana kan kemarin kita pernah beberapa waktu yang lalu yang lagging gitu. Nah, dengan seiring memang kalau ada flow ya dia akan milih-milih juga kan. Karena beberapa yang sektornya masih ketinggalan gitu saham-saham big cap-nya. Spesifik sih kalau tentang semen di bulan Juni itu nih kan gue lagi lihat data. Memang penjualan tuh nggak jelek gitu di bulan Juni. Volumenya naik 8% month on month, cuman minus 1% year on year. Jadi total 6 bulan itu sebenarnya 27,4 juta. Nah, kalau misalnya untuk the whole industri semen sendiri itu cukup positif karena sempat kan biaya bara cost itu kan juga cukup di cap kan. Jadi lumayan rendah costnya. Untuk semen Gresik tuh target price 10.100, kalau Indo Semen tuh 13.300. Nah itu nanti teman-teman bisa baca lengkapnya tuh, diterima ya untuk report research lengkapnya. Oke, lanjut lagi. Bevin anjok mulu nih. Wah, hari ini yang beli asing loh, 20M loh ya kan. Masa asing aja mungkin 20M ya enggak. Gimana Bill, Hans, ada komen nggak tentang Bevin? Ya, Bevin sebenarnya simpel ya Jok ya. Menurut gua yang namanya impact dari cyber kemarin itu pasti akan berasa gitu ya di kuartal 2 punya result gitu. Jadi expect Q2-nya pasti menurut gua ya, gua nggak bilang pasti lah, 99% akan lebih slow gitu daripada yang seharusnya. Tapi kemarin kan kita juga udah dengar statement gitu kan, gue ada baca juga, Bevin tuh expect activity mereka bakal balik 100% ini by August Jok gitu. So harusnya mulai minggu depan berarti ya udah August ya, minggu depan udah August, harusnya operationally udah balik lagi ya udah. Kalau menurut gue Jok, Bevin sekarang kayak begini tuh kayak lu di jalan aja ada polisi tidur, ya cuma goncang-goncang dikit aja lah. Tapi ini tidak merubah fundamental si Bevin-nya menurut gua gitu. Ya. Nah, itu benar sih Bill. Kalau kita lihat kan dari 2021 kemarin kan earning-nya cukup stabil ya. Sampai kemarin 2023 yang Q1 aja masih naik ya. So kalau lu ngomong kayak turun ya, paling jelek itu mungkin sama kali ya Bill ya. Atau mungkin slightly below tapi nggak akan beda jauh gitu. Harusnya masih on track. Nah, by technical sebenarnya dia itu kalau lu lihat kayak flag pattern lah atau rising wedge atau apapun, nah sebenarnya kan pullbacknya cukup sehat ya. Tapi memang kalau Bevin ini biasanya agak lemot nih kalau lagi konsolidasi ini. Nah mungkin timing lu masuk ya waktunya lagi konsolidasi, bisa dapat harga murah sih. Ya betul, justru buy on weakness ya. Iya. Hans, ya betul. Di belakang lu putih-putih. Iya, itu lampu Jok. Yang Imas gimana kok kayak apa ya, siapa tampungin Imas gitu ya, 65 juta lembar ya apa gitu, apa itu beritanya, gimana, ada view nggak technically Hans Imas?
kita harus lihat ya dari bulan dari bulan Maret kemarin dia udah running berapa banyak tuh Jok ya. Jadi kalau Koreksinya juga semuanya koreksinya juga lumayan cepet ya Jok ya. Ini kan dia naik apa 222% loh dari bulan Maret. Nah, terus kayak lu berharap dia mau naik lagi. Nah, sekarang dari secondary trendnya kan dia masih turun tuh. Idealnya itu kita kalau mau masuk itu waktu trennya naik ya atau pas lagi dia pullback. Nah, sekarang ini masih turun. Kalau semuanya kita mau betting di sini sekarang sebenarnya kurang begitu wise ya. Mungkin kalau gua disuruh masuk malah gua lebih menarik satu temennya ya IMJS-nya Jok ya. Itu mulai minor trendnya mulai reversal. Nah, itu mungkin lebih make sense sih. Oke, si Mas sendiri juga dengar-dengar kan di Gias itu nanti ada merek-merek baru ya otomotif China gitu yang mungkin kita belum pernah dengar gitu kalau nggak kan. Nah dari beberapa brand itu ada potensi kerjasama tuh harusnya mungkin didistribute oleh IMAS ya. I don't know itu kalau memang kejadian apakah itu sama positifnya ketika IMAS acquire Mercedes Indonesia gitu kan. Nah, bisa sentimen sih selalu ada ya. Justru itu yang ngedrive cepat, tapi ya itu be wise untuk hold-nya gitu kan. Karena pas koreksi juga lumayan cepat dalam gitu ya. Kayak tadi Hans bilang gitu. Oke, nah ini consumer goods, udang, PMMP, Ya, dan Cepro gimana? Bagus siapa? itu Nah, Hans nih ada nih, Gebu nih pasti dia jawab. dulu sih gue ngikutin PMMP ya Jok ya, lumayan lah. Cuman balik lagi nih, gue masih belum tahu kemarin yang isu inventory-nya sebenarnya gimana. Nah sekarang kalau dilihat dari teknikalnya memang ada reversal sih Jok ya. Nah, apakah sekarang bagus untuk masuk? Balik lagi nih. Kadang-kadang kita lihat bagus karena dia udah naik ya. Sebenarnya yang bagus tuh waktu di pertama kali reversal. Nah, kalau sekarang lu masuk sekarang, gue takutnya masuknya harga lumayan tinggi Jok ya. Takutnya ya. Nah, kalau sebenarnya kayak Cepro itu sebenarnya bearish itu memang ya ke 50. Ya sebenarnya good deal juga. Kalau lu masuk ke sini ya berapa 54 drop-dropnya ke 50 ya. Daripada ke PMMP pas dia udah naik sih gua rada serem gitu. Dan lagi kemarin kan sempat kita bahas tuh Jok ya. Kalau Cepro kan ada perbaikan juga Jok ya. Harusnya lebih menarik Cepronya daripada PMMP sih. Sebenarnya gue jadi wondering kalau misalnya sektor yang kayak petambakan atau peternakan yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya relate harga ayam misalnya ya tergantung di pasar berapa, telur berapa. Kalau udang tuh patokannya harga apa ya? Maksudnya gimana kita ceknya gitu? Ada insight nggak? Kalau udah gimana Bill? Lu tahu nggak? Masa kita cek ke pasar harga udang? Kalau udang sih, Jok, gua sih belum pernah ketemu ya indeks udang gitu kan. Yang gua tahu cuma udang Fanamai gitu kayak di mall-mall gitu doang. So jujur gua kalau tanya gua juga cari tahu harga udang di mana. Zaman dulu gua di company sebelumnya itu tim investment kita pas nganalisa Cepro ya kan yang zaman di Pasena apa segala macam ya itu sampai dulu ya sampai visit ke sana benar-benar untuk benar-benar ngelihat apa semuanya gitu kayak gimana prosesnya semua ya untuk harga udang ya lo harus cek ke ini juga menurut gua ke banyak pedagang juga sih Jok menurut gua gitu nggak ada indeksnya harusnya nggak ada ya menurut gua indeksnya ya gitu ya udang tuh yang gua tahu ya jadi memang segmen pasarnya beda dia bukan untuk domestik tapi lebih ke foreign jadi dia ekspor Itu kan yang itu kan PMMP-nya Jok yang untuk foreign Jok. Menurut gua sih kayak Cepro-nya juga sama ya dia banyak yang di frozen Jepang gitu karena quality-nya memang bagus gitu in term of quality dan mereka memang makan gitu kalau kita lihat per kapita konsumsi udang di Indonesia waduh very low gitu lah ini masih jadi makanan yang high class kan sebenarnya kayak di luar di betul tapi benar juga tuh yang dibilang sama sama Cicuai teman-teman perhatiin juga ya Cepro yang sekarang itu udah bukan udang kayak dulu lagi yang zaman di Pasena apa segala macam itu bukan itu udah jadi pet food sekarang itu benar itu mungkin satu faktor yang mungkin orang banyak belum realize ya gitu ya jadi sekarang dia udah bukan udang kayak dulu lagi kayak zaman dulu
tim investment perusahaan company gue sebelumnya itu dulu kita sampai ke Lampung tuh karena benar-benar masih udang banget gitu. Tapi sekarang udah bukan itu. Jadi you have to value the new business-nya gitu. Dan debt-nya juga kalau nggak salah kan udah di-clear semua kan. So it's actually company-nya ini sekarang lagi dalam posisi yang very healthy, tinggal new business-nya ini bisa scale up sampai kayak gimana gitu. Jadi ceritanya menurut gue new story-nya tuh new business inilah ya line gitu. Oh, ada dimsum ya? Boleh juga dicobain dimsum. Oh, kita beli dari Cepro Frozen, tuh kita buka restoran, kita jual 30.000 per porsi. Wah, kita cuan sih. Oke. Ya, pertanyaan Raharjo, kalau Pani masih jualan makanan kaleng. Makanan apa? Makanan kaleng gitu. Nggak pernah. Pani nggak pernah jualan makanan kaleng loh teman-teman. Pani itu pengalengan, bukan jual makanan dalam kaleng ya teman-teman ya. Itu dulu, itu pun cerita dulu. Sekarang namanya aja udah berubah jadi Pantai Indah Kapuk 2 loh, bukan Pantai Kaleng Pik 2 gitu ya. Jadi jangan salah ya teman-teman ya. Beli di mana? Oke, berarti secara fundamental itu bisa di. Kayaknya suaranya double deh dari Billy. Nah, ini pertanyaan sejuta umat nih dari Sis Leni. Wins gimana insight-nya? Oil naik, yes, itu positif. Wins apa? Ya kita nggak mau ngomong terlalu banyak lah ya gitu ya. Tapi kalau sebelum ini PSV rate itu cuma di bawah 10.000 teman-teman, sekarang itu pasaran, ya kan? Kita udah ngomong sama manajemen, sekarang pasaran udah 20 ribuan teman-teman. Jadi any kontrak sekarang mau kapal PSV, kapal yang paling high tier itu udah di atas 20.000 sekarang pasarannya. Dan kalau di Indo nggak ada yang mau 20.000, di luar negeri, di Myanmar, di Thailand, di Malaysia, di Brunei itu udah siap semua nampung di harga 20 ribuan per day. Jadi mereka sekarang udah selesai transisi dari kontrak lama yang harga di bawah 10.000 itu, now they are moving to 20 ribuan rate something gitu. Kayaknya dia yang paling itu 28.000 ya, Bel. Ya, jadi menurut benar gitu. Jadi harga dan kedepannya kalau lu lihat ya, nggak ada new build di OSV gitu kan. Terus juga OSV itu umurnya udah pada tua loh sekarang gitu. Jadi sebenarnya pun harus di replace sebenarnya. Tapi nggak bisa di replace karena yang bikin nggak ada gitu. Yang bikin di China tuh rata-rata udah pada collapse semua gitu. Gara-gara yang kemarin tuh pada turun-turun semua itu udah pada collapse semua. Jadi sekarang mau new build pun nggak bisa. Demand offshore tapi lagi tinggi. That's why kalau dicek kayak saham Tidewater di luar, saham Valaris atau apa segala macam itu tuh udah pada naik semua gitu. Jadi Indonesia menurut gua orang masih underestimate nih kayak Wins, dipikir ya rate-nya cuma segitu, laba cuma segitu gitu kan. Nah, tapi you have to see nanti harusnya di Q3 dan Q4 earnings-nya tuh harusnya akan mulai naik tuh dengan yang menurut gua pace-nya akan lumayan cepat gitu. Karena rate-nya sekarang udah bukan di bawah 10.000 lagi. Itu mereka sekarang pasaran udah 20 ribuan loh. Dan itu kapal high tier itu harusnya akan contribute revenue banyak. Dan yang mid tier juga mulai ini mulai pick up juga. Harganya. Karena harga di Indonesia sama di luar itu selisihnya separuh loh. Gitu. Jadi yang penting kontrak yang di sini udah pada selesai, ya kan? Bulan kuartal ini atau kuartal bulan depan mereka bisa move kapal yang middle tier-nya tuh ke luar negeri juga gitu. Jadi menurut gua story repricing di rates sih gitu. Oke, jadi sebenarnya story-nya masih inline lah sesuai prediksi mungkin berbulan-bulan yang lalu sudah di-share juga ya sama Billy ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang tadi kan udang kayak consumer gitu, terus sekelibat tulis hoki, gue jadi ingat kan di India itu ada nggak boleh ban ekspor beras kan, di ban gitu karena takut mungkin nggak supply-nya kurang dan lain-lain gitu kan. Since hoki itu juga beras yang apakah ini menjadi musim panas dan kita itu akhirnya
Halo, tes. Suaranya Jok masuk nggak? Masuk ya? Ya. Kalau lu tanya soal misalnya hoki gitu ya. Nah, hoki sebenarnya punya cerita yang menurut gua mirip sama kayak Ceko gitu. Kalau hoki ya kan kita tahu selama ini kan jualan beras HET. Memang HET kan akhirnya dinaikin tuh. Em, berapa bulan lalu kan dinaikin sedikit gitu ya. Nah, tapi balik lagi saat HET naik kan cost lu juga agak naik juga gitu. Jadi sebenarnya lu jaga margin aja gitu. Nah, tapi sekarang ceritanya jadi ini mereka masuk ke healthy food Dok. Dan healthy foodnya itu kalau lu perhatiin kemarin lewat di Instagram tuh udah iklan pakai artis-artis loh sekarang gitu. So, kemarin iklan sama siapa, istri istri Ari Wibowo atau bukan istri Ari Wibowo gitu pokoknya karena lagi proses sidang atau apa kayak gitu udah mulai pakai iklan-iklan pakai artis kayak gitu, join ke catering sehat juga. Jadi produknya tuh sekarang udah dipakai di catering sehat gitu. Jadi kalau tadi kayak cerita Cepro itu yang dulu diundangkan di pet food, hoki dari yang beras biasa, now they are moving to healthy food segment gitu. Nah menurut gua di situ yang marginnya tuh tinggi karena mereka jual kayak beras jagung, beras singkong, beras pokoknya cepet siap saji apa segala macam itu 50.000 Jok sekilo beras jagung atau beras singkong gitu. Jadi you can imagine marginnya berapa gitu. Jadi mereka ceritanya shifting ke healthy food gitu. Ya, dan itu lebih harga ecerannya nggak terlalu dibatasin ya untuk yang beras-beras kayak gitu. Lama-lama kalau tadi produk instannya juga jadi ya dia lebih ke bisa jadi diverse ke consumer goods ya. Kalau dilihat, kalau teman-teman yang mau lihat vlog gua tuh pernah ke pabriknya, coba cari di YouTube ya. Muter-muter. Oke. Jadi intinya ya seperti itulah ya, mungkin ada sedikit pengembangan bisnis gitu. Nah, apakah itu kontribusinya udah besar atau belum? Itu yang teman-teman cermati. Kalau sekarang kayaknya masih kecil, betul, masih jauh. Nah, itu yang harus dicermati. But a good start, yes. Nah, tapi setahu gue di dalamnya ada dia bangun investment company baru ya, yang beli saham beberapa saham yang dianggap prospek. Ya, itu coba cari tahu sendiri ya. Oke, terus teman-teman gimana? Masih ada yang bertanya lagi nggak? Seru ya sebenarnya tanya jawab ini lebih gampang nih daripada kita ngomong yang orang nggak mau denger gitu ya. Mending orang tanya kita jawab. Gimana Hans? Topik untuk besok? Ikutan. Sebenarnya kalau kenapa Jok? Kita mau nonton Bali United nanti live langsung. Oh, hari Minggu maksud hari Sabtu ya. Oke. Iya, parah lo. Anyway, kalau lu ngomong stock pick ya, menurut gua yang masih menarik itu kayak auto ya. Tadi nggak tahu lu orang udah pada bahas auto nggak sih? Nah, I think kalau secara valuasi dia masih ada ruang sampai ke lumayan tinggi ya Cok ya. Sampai mungkin ya 4.000 kalau targetnya. Nah, tapi apakah sekarang good timing untuk masuk? Menurut gua setiap kali lu dapat pullback itu mungkin masih bisa masuk. Nah, kalau untuk short term yang trading pendek-pendek kayak tadi gua bilang IMJS itu mungkin masih bisa pakai trading 35% lah. Nah, yang masuk ke tempat gua itu kayak Mulia nih Jok. Nah, menurut lu gimana tuh Mulia? Mulia kan lumayan stabil ya harusnya. Nah, ini lumayan nih, mulai ada volume, terus dia mulai reverse. Apakah dia bakal naik lagi apa enggak? Secara fundamental ya earningnya cukup stabil loh Jok ya. Lu masih ngikutin nggak Mulia? Sebenarnya jujur nggak ya, karena misalnya kalau kayak yang basic industrial goods gini sih kayak dari perubahan ininya dulu kan, lebih ke makronya dulu ya. Kalau menurut perubahan gede di GDP gitu, mungkin growth-nya bagus ya. Baru yang hal seperti ini kan dia part of proses yang lain gitu ya kan. Lu bangun rumah baru kepake keramik gitu kan. Kalau rumah gak ada demand, gak dibangun ya siapa yang beli gitu. Nah tadi benar komponen paling besarnya kan gas juga tuh. Kalau gasnya naik ya memang tadi kata Cicu Ai benar, berat dong, kecuali dia bisa surface harga, tapi is it gitu kan. Mungkin yang level middle up-nya, yang brand atasnya bisa, brand bawahnya yang mati sih juga mungkin Arma, banyak brand kecilnya ya.
Justru apakah bagus untuk pegas? Membuka peluang di big caps itu untuk Nah, rating. itu juga Kayaknya lumayan ada tuh kalau pegas ya. sudah mulai melirik-lirik gitu ya saham itu ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, kalau mau lihat pegas itu juga sebenarnya ada ruang gap ya sampai 1430. Mungkin lo orang bisa pakai momentum dia untuk pas naik ya. Ambillah untuk trading trading pendek seenggaknya kalau kita trading gap itu lebih gampang. Nutup gap gitu ya. Berarti MDKA nutup gap gitu. Nyambung lagi. Wah, Oke. ini mah pompa barang sendiri nggak boleh dong, Jok. Oh gitu, nikel naik loh bro. Coba Iya. chartnya nikel coba. Kan bisa nggak di situ? Bisa dong. Tunggu, Ya kan, tunggu. Kita harga lihat berapa? ya. Medco udah pada jualan, Ci. Oh iya, lumayan tinggi ya. Lumayan banyak ya naiknya sekarang ya. Nah, terus Interesting. Ya, kalau gitu kita riding the trend aja, Jok, kalau memang dia naik ya. Tinggal